得有多惨，也猖狂不了多久了。传的家伙，刀和王，且慢，你真该死！才发现，万恶苍子刀和王能赢吗？已经达到了宇宙之。杀了那人类！他的灵魂，我的心长城熄灭了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-211, yang dimana pada cerita sebelumnya intinya Lo Feng telah berhasil menerobos ranah Andying, dan setelah terobosan tersebut Lo Feng diremehkan oleh para anggota Universe Venerable lainnya karena Lo Feng yang justru tinggal di tempat di dataran tengah Gunung Pulau Guntur, yang hal itu membuat para Universe Venerable yang tinggal di sana tidak bisa terima karena para ranah Universe Venerable yang telah tinggal di sana mereka telah menempuh perjalanan yang sulit, tetapi Lo Feng yang menerobos Andying tiba-tiba saja ia diperbolehkan tinggal di sana, dan hal itu menimbulkan ketidaksukaan dan juga iri dari para Universe Venerable kepada Lo Feng. Dan setelahnya Lo Feng tiba-tiba saja mendapatkan tantangan pertarungan dari Fei Jiwang, karena Fei Jiwang yang juga telah mengetahui kalau Lo Feng telah menerobos ranah Andying, makanya Fei Jiwang ingin menantang Lo Feng untuk pertarungan hidup dan mati. Lo Feng menerima tantangan tersebut dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlangsung di daerah rahasia dari wilayah sekolah Dewa Leluhur, yang di wilayah tersebut muncul pertama dari sosok Kaisar Fei Jiwang. 看看你死得有多惨！ Yang sudah sangat siap dalam pertempurannya sampai ia menggunakan ambor tempurnya, yang di lain sisi juga Lo Feng telah muncul dan mereka berdua telah bersiap untuk melakukan pertarungannya serius. Ya, Fei Jiwang membuat pertarungan mereka lebih menarik, yaitu dengan ia membuka secara langsung dari dunia virtual kemuliaan, yang hal itu membuat para anggota ras lainnya yang berada di sekolah Dewa Leluhur bisa menyaksikan pertarungan mereka berdua. Tetapi banyak para pewaris yang menilai tindakan dari Fei Jiwang merupakan tindakan yang konyol, karena bisa jadi Fei Jiwang malah kalah dalam pertempuran dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi untuk banyak orang lainnya, mereka penasaran dalam pertarungan ini, termasuk dengan Truyan. Yang setelahnya dalam pertarungan mereka, Fei Jiwang menunjukkan bentuk kehidupan khususnya, yaitu dengan ia menggunakan pembakaran dari kekuatan abadinya yang langsung memberikan peningkatan pesat pada kekuatan dari Fei Jiwang, yang sampai bisa memberikan efek dari retakan ruang. Lo Feng juga masuk ke dalam mode pertempurannya, yaitu dengan Lo Feng membakar energi abadinya yang langsung memberikan peningkatan pesat juga kepada Lo Feng, yang bahkan sampai membuat Fei Jiwang kaget karena peningkatan kekuatan yang dialami oleh Lo Feng setara dengan dirinya atau bahkan bisa lebih. Yang di sini Fei Jiwang tidak mengetahui bahwasanya gen kehidupan Lo Feng telah lebih tinggi daripada gen kehidupan Fei Jiwang, yang dimana Fei Jiwang 2000 sedangkan tubuh manusia Lo Feng telah mencapai 3000 lebih. Yang Lo Feng langsung menggunakan harta diagram bintangnya, menggunakan 520 bintang yang masing-masing menjadi mini lubang hitam yang dapat merobek ruang sekitar, yang semua serangan itu membentuk tubuh dari dewa binatang raksasa, yang serangan dari dewa binatang Lo Feng langsung dilepaskan ke arah Fei Jiwang. Ya, serangan itu seketika menghancurkan 6% dari tubuh abadinya Fei Jiwang. Hal ini seketika membuat Fei Jiwang terpukul dan juga kaget karena ia tak menyangka pada serangan pertama Lo Feng bisa menimbulkan efek sebesar ini, padahal ia merupakan makhluk istimewa. Setelahnya serangan berlanjut dari Lo Feng kembali mengarah kepada Fei Jiwang, yang membuat Fei Jiwang kembali terpojok. Apalagi harta diagram bintang merupakan senjata mental yang kekuatannya dipengaruhi oleh kehendak dari penggunanya, yang dimana jika penggunanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka senjata itu akan semakin kuat. Dan pada saat ini serangan Lo Feng mampu untuk memojokkan Fei Jiwang, yang membuat kehendak Lo Feng semakin kuat, yang membuat juga senjata diagram bintang semakin kuat. Serangan bertubi-tubi yang dilepaskan oleh Lo Feng terus menerus membuat energi abadinya Fei Jiwang semakin lama semakin menurun, 51% turun ke 45%, turun ke 39%, yang menandakan bahwasanya kehidupan Fei Jiwang sebentar lagi
lagi akan habis jika ia tidak segera mengambil tindakan. Tetapi karena Fei Zhiwang yang sudah sangat terpojokkan oleh dominasinya Lo Feng, Fei Zhiwang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan peledakan diri. Yang setelahnya Fei Zhiwang ia meledakkan tubuhnya sambil ia juga berteriak kepada gurunya, dan setelahnya juga Fei Zhiwang pun akhirnya telah lenyap. Dan ada alasan kenapa Lo Feng bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah, karena Lo Feng memiliki energi abadi yang sangat melimpah pada cincin dunianya, yang dalam cincin dunia tersebut adanya tubuh dari Oshawott ataupun tubuh ganda dari Oshawott, yang Lo Feng sengaja membuat tubuh ganda ini dari Oshawott yang menjadikan power bank bagi Lo Feng untuk menggunakan harta diagram bintang dalam metode pembakaran energi abadinya Lo Feng. Jadinya pembakaran energi abadinya Lo Feng tidak akan habis-habis karena ia memiliki energi dari Oshawott, yang makanya Lo Feng bisa melakukan pembakaran energi abadi dalam waktu yang sangat panjang. 元和受长期以来 Yang jadi selama Lo Feng menggunakan metode ini, maka kondisi kekuatan abadi Lo Feng akan selamanya berada di 100%. Tetapi setelah kemenangan tersebut, tiba-tiba saja adanya Pai Feng Venerable yang datang menemui Lo Feng, yang dimana Pai Feng Venerable ini berada di ranah Universe Venerable di tingkatan Universe Overlord, yang merupakan tingkatan tertinggi dari Universe Venerable untuk selanjutnya menerobos ke Universe Master. 刀河王，且慢！ 长川的家伙， 刀河王， Kedatangan dari Pai Feng Venerable ternyata merupakan perwakilan dari aliansi wilayah utara ataupun aliansi dari Fei Zhiwang, yang di sana Pai Feng Venerable menyadari bahwasanya ia telah terlambat karena sekarang Fei Zhiwang yang telah tewas. Tetapi di sana Pai Feng Venerable yang mengincar harta dari Fei Zhiwang karena menganggap harta yang dimiliki oleh Fei Zhiwang merupakan hak dari aliansi wilayah utara. Lo Feng pun dengan lantang mengeklaim bahwasanya dirinya yang telah menghabisi Fei Zhiwang dan dirinya yang akan mengambil semua harta milik Fei Zhiwang sebagai penghargaannya. Yang langsung pun Lo Feng mengambil semua harta yang dimiliki oleh Fei Zhiwang tanpa tersisa. Pai Feng Venerable menjadi meledak dan juga marah kepada Lo Feng karena Lo Feng terlalu berani kepada dirinya. Tetapi Lo Feng juga merasa dirinya tidak melanggar aturan apapun, karena menurut peraturan alam semesta sendiri bahwasanya barang siapa yang dimiliki oleh pihak terbunuh biasanya menjadi hak dari sang pemenang. Dan Lo Feng di sini masih sesuai dengan peraturan tersebut. Pai Feng tidak peduli, bagi dirinya harta yang dimiliki oleh Fei Zhiwang merupakan harta dari aliansi wilayah utara dan Lo Feng harus mengembalikannya. Lo Feng membalas jika Pai Feng menginginkan barang-barang tersebut, maka Pai Feng disuruh untuk mengambilnya sendiri, yang artinya Lo Feng menantang Pai Feng untuk bertarung. Dan Lo Feng masih yakin kalau dirinya tidak salah jika situasi dibalik, yang dimana jika Lo Feng tewas dalam pertarungan ini, maka Fei Zhiwang juga akan mengambil semua harta milik Lo Feng. Pai Feng langsung berada di mode pertempuran, yang dimana tubuhnya semakin besar dan ia langsung melepaskan serangan jiwanya kepada Lo Feng. Lo Feng menggunakan pelindungan dari mutiara menara bintang, yang harta tersebut memiliki pelindungan dari kekuatan jiwa yang sangat kuat yang bisa untuk menahan serangan dari Pai Feng. Yang setelahnya juga Lo Feng langsung kabur dari sana menggunakan kecepatan dari sayap Xiaonya, yang di sana pun Pai Feng dibuat kaget dengan pertahanan jiwa Lo Feng yang sangat kuat, dan Pai Feng yakin bahwasanya itu karena harta sejati pelindungan jiwa, dan hal itu membuat Pai Feng tergiur karena harta pelindungan jiwa merupakan harta yang sulit untuk ditemukan, dan tingkatan harta dari pelindungan jiwanya Lo Feng berada di tingkat yang sangat tinggi, dan hal itu semakin membuat Pai Feng tergiur dan ingin mendapatkannya. Pai Feng langsung mencoba untuk mencegah Lo Feng agar tidak bisa kabur, yaitu dengan Pai Feng menggunakan domain hukumnya, yang seketika domain itu mengikat ruang waktu yang sampai berjarak ratusan juta mil. Lo Feng tidak sempat kabur dan ia terjebak di dalam domain tersebut. 刀河王，且慢！ 他的连环攻击秘法 Yang di dalamnya juga terdapat angin pemusnah yang memancarkan kekuatan besar mengejar Lo Feng dari berbagai arah. Lo Feng dengan sayap Xiaonya mencoba untuk menghindari angin pemusnah tersebut, tetapi sayangnya Lo Feng terkena oleh angin pemusnah itu, yang dalam satu serangan bisa untuk memusnahkan 60% energi abadinya Lo Feng. Lo Feng mengakui serangan ini merupakan serangan yang sangat mematikan, dan untungnya karena Lo Feng memiliki cadangan energi abadi dari Oshawott membuat Lo Feng bisa
bisa memulihkan kondisi tubuhnya kembali ke 100%. Yang hal ini berulang kali terjadi. Lo Fong terkena angin pemusnah dan Lo Fong kembali mengembalikan energi abadinya menggunakan pasokan dari Osha Remote yang berada di cincin dunianya Lo Fong, membuat Lo Fong seperti abadi yang tidak bisa untuk dimusnahkan. Pei Feng yang mengawasi dari jauh, seketika ia dibuat bingung kenapa Lo Fong sulit sekali untuk dibunuh padahal Lo Fong telah berulang kali terkena angin pemusnahnya. Dan singkatnya, Pei Feng mengetahui bahwasanya Lo Fong bisa bertahan selama ini karena Lo Fong yang membawa tubuh cadangannya di dalam cincin dunianya yang membawa Lo Fong bisa untuk memulihkan energi abadinya terus-menerus. Hal ini seketika membuat Pei Feng memiliki ide untuk langsung memusnahkan Lo Fong di tempat itu sekarang, karena Pei Feng mengira situasi Lo Fong sekarang telah membawa semua tubuhnya di dalam cincin dunianya, yang artinya jika semua tubuh Lo Fong dimusnahkan secara langsung, maka Pei Feng bisa untuk menewaskan Lo Fong di tempat. Dan perlu diingat, Pei Feng di sini tidak mengetahui bahwasanya tubuh Osha Remote masih berada di negara dewanya Lo Fong. Jadi Pei Feng mengira jika dirinya sekarang bisa untuk memusnahkan seluruh tubuh cadangan Lo Fong, maka Lo Fong akan tewas. Tetapi kenyataannya Lo Fong masih akan bisa hidup karena adanya tubuh asli Osha Remote yang berada di negara dewa. Setelahnya pun Pei Feng melepaskan serangan baru lagi kepada Lo Fong, yang serangan kali ini merupakan serangan yang sangat kuat, yang dimana ia melepaskan serangan angin yang berbentuk naga maju ke arah Lo Fong. Yang serangan itu tidak hanya menyerang tubuh fisik tetapi juga menyerang jiwa. Serangan itu yang melesat ke arah Lo Fong disadari oleh Lo Fong karena serangan itu memancarkan tanda bahaya yang sangat besar. Lo Fong seketika menyadari tujuan Pei Feng berniat untuk memusnahkan seluruh tubuh Lo Fong bersama dengan tubuh cadangannya dalam satu serangan ini. Lo Fong merasakan aura serangan itu bukanlah serangan untuk diarahkan kepada ranah abadi tetapi untuk menyerang ranah Universe Master. Jika tubuh manusianya tersentuh sedikit saja dari serangan tersebut, maka tubuh manusia Lo Fong akan langsung lenyap. Lo Fong mencoba untuk segera meningkatkan kecepatannya kabur dari serangan tersebut, tetapi Lo Fong sadar kabur seperti ini tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya, dan Lo Fong sekarang hanya memiliki satu cara untuk bisa menghentikan serangan Pei Feng. Pei Feng juga dari belakang dengan kecepatan tingginya mencoba untuk menyusul ke tempatnya Lo Fong dengan penuh keserakahan untuk mengambil harta pelindungan jiwanya Lo Fong. Pei Feng yakin harta pelindungan jiwanya Lo Fong merupakan harta yang langka yang bahkan Universe Master saja tidak memilikinya. Kecepatan yang tinggi dari serangan Pei Feng semakin mendekati Lo Fong, yang jarak Lo Fong dari serangan itu sudah semakin dekat. Lo Fong yang berada di kondisi terpojok langsung mengeluarkan kartu trufnya, yang dimana Lo Fong sambil mengancam kepada Pei Feng bahwasanya Pei Feng telah membuat dirinya tidak memiliki pilihan untuk menggunakan kartu trufnya, yang dimana Lo Fong mengeluarkan tubuh ganda dari Osha Remote-nya yang memiliki tinggi 5.500 mil, sebuah tubuh abadi raksasa yang menjadi pelindung Lo Fong. Pei Feng seketika dibuat kaget dengan kemunculan dari Ocean Remote-nya Lo Fong, yang Lo Fong juga langsung menggunakan tubuh Osha Remote-nya untuk melakukan pembakaran energi abadi yang semakin memperbesar ukuran dari Osha Remote sampai 60.000 mil, yang sampai serangan Pei Feng berhadapan langsung dengan tubuh Osha Remote-nya Lo Fong, dan serangan Pei Feng seketika menjadi serangan yang tidak mengancam di hadapan dari Osha Remote, yang bahkan serangan mematikan Pei Feng dapat ditahan oleh Osha Remote dengan Osha Remote hanya kehilangan 9% energi abadinya. Dan setelahnya Lo Fong membawa tubuh Osha Remote untuk maju melawan Pei Feng secara langsung, yang di sana pun Pei Feng seketika menjadi tertantang oleh Osha Remote. Ia sadar Osha Remote walaupun memiliki ukuran besar, ia masih berada di level Undying yang masih kalah jauh dengan Pei Feng yang berada di ranah Universe Venerable, yang bukan Venerable biasa melainkan Venerable Overlord, yaitu tingkatan tertinggi dari Universe Venerable. Tetapi setelah Pei Feng berada di jarak yang dekat dengan Osha Remote, tiba-tiba saja Osha Remote langsung diledakkan oleh Pei Feng di depan hadapan Pei Feng langsung. Ledakannya sangat besar terjadi sampai radius 600.000 mil. Ya setelah ledakan tersebut, Pei Feng ia masih hidup dengan kondisi tubuhnya penuh luka dan juga kondisi tubuhnya kehilangan 20% energi abadinya. Pei Feng tak menyangka dalam sejarah hidupnya Rana Undying akan bisa untuk memberikan luka kepada dirinya sejauh ini. Dan tak lama kemudian adanya Universe Venerable lainnya yang datang ke tempat mereka dan menyuruh kepada Pei Feng untuk berhenti. Dan ternyata Universe Venerable itu berasal dari ras manusia, atau lebih tepatnya manusia serigala yang bernama Ju
Jufeng Venerable, yang ia juga bukan Universe Venerable biasa, melainkan ia juga merupakan Universe Overlord ataupun Universe Venerable tingkatan tertinggi. Jufeng memperingatkan kepada Pei Feng bahwasanya kehadirannya ke sini adalah untuk membela Lo Feng. Jika Pei Feng berniat untuk melanjutkan pertarungan, maka Jufeng akan ikut hadir. Dan tidak hanya itu, Jufeng memberitahu bahwasanya para pasukan ras manusia lainnya juga akan segera datang untuk membela Lo Feng. Hal ini membuat Pei Feng menyadari bahwasanya situasi kali ini sudah tidak menguntungkan bagi dirinya. Dirinya sudah kehilangan 20% energi abadi dan juga harus berhadapan melawan Jufeng yang kekuatannya sekelas dengan dirinya sendiri, dan apalagi akan adanya bantuan dari ras manusia lain, membuat Pei Feng tidak memiliki pilihan dan terpaksa mundur dari sana. Yang juga Pei Feng memberikan ancaman kepada Lo Feng jika mereka nantinya diberikan kesempatan lagi untuk bertempur, maka Pei Feng akan menganggap Lo Feng sebagai lawan serana dari Universe Master, bukan lagi abadi, bukan lagi Universe Venerable, tetapi Universe Master. Hal ini menandakan rasa kebenciannya yang sangat besar kepada Lo Feng dan ingin untuk memusnahkan Lo Feng. Setelahnya Jufeng datang ke tempat Lo Feng dan juga ia dibuat kagum kepada Lo Feng karena Lo Feng ternyata bisa untuk menghadapi Pei Feng. Apalagi Jufeng memberitahu bahwasanya Pei Feng memiliki armor sejati yang dapat mengoperasikan kebentuk ketiga yang pertahanannya sangat kuat, yang bahkan sekelas dengan ranah Universe Master. Dan Lo Feng tak disangka masih bisa untuk menguras energi abadinya Pei Feng dalam pertahanan tersebut. Tetapi Lo Feng menyadari bahwasannya keselamatan ia pada saat ini bukanlah murni dari kemampuan Lo Feng sejati, tetapi juga karena faktor keberuntungan, karena dalam pertarungan sebelumnya Pei Feng masih menahan kekuatannya karena ia yang terlalu meremehkan Lo Feng. Jika saja sejak awal pertempuran Pei Feng langsung menggunakan teknik yang bisa mengancam ranah Universe Master, maka tubuh Lo Feng tidak akan memiliki respon untuk melawan dan tubuh Lo Feng akan bisa dihancurkan oleh Pei Feng. Jufeng juga memperingatkan kepada Lo Feng bahwasanya Pei Feng memiliki dua harta sejati, yang pertama merupakan armor sejati dan yang kedua adalah pedang sejati, yang dimana Pei Feng merupakan petarung jarak dekat menggunakan pedangnya, yang untungnya selama pertempuran sebelumnya Pei Feng tidak menggunakan pedangnya, membuat Lo Feng masih bisa selamat. Tetapi juga Jufeng menenangkan karena Lo Feng memiliki harta dari kapal istana, maka harta itu akan bisa untuk melindungi Lo Feng dari serangan pedang sejatinya Pei Feng. 属于顶级重宝。虎船的前任主人在权限上。 Dan Jufeng memperingatkan bahwasanya Pei Feng ia tidak akan menyerah dan kemungkinan di masa depan nanti Pei Feng akan kembali menargetkan Lo Feng. Lo Feng memahami hal tersebut dan setelahnya pun mereka berdua pergi dari sana. Sedangkan di dunia kemuliaan banyak para pewaris yang penasaran dengan hasil pertarungan antara Lo Feng dan juga Fei Jiwang, karena ternyata di tengah pertarungan Fei Jiwang yang membuka secara langsung tiba-tiba saja mematikan secara langsungnya di tengah pertarungan, yang membuat para pewaris tidak bisa mengetahui kelanjutan dari pertarungan Lo Feng. Dan Lo Feng tak lama kemudian muncul di dunia kemuliaan, yang di sana membuat para pewaris langsung tertuju kepada Lo Feng, dan Lo Feng pun langsung menunjukkan hasil pertarungan penuh antara Lo Feng dan juga Fei Jiwang untuk menunjukkan kepada anggota pewaris lainnya bahwasanya Lo Feng lah yang telah memenangkan pertarungan tersebut. Dan para pewaris yang menonton pertarungan itu, mereka semua dibuat terkejut karena mereka sangat kaget Lo Feng lah yang menjadi pemenang. Dan di tengah keramaian tersebut Lo Feng kembali bertemu Pei Feng di sana, dengan mereka saling memberikan tatapan tajam seolah memberitahu satu sama lain bahwasanya urusan mereka masih belum selesai, yang dimana Pei Feng seolah mengancam bahwasanya nanti tidak adanya siapapun yang bisa untuk melindungi Lo Feng. Dan untuk Lo Feng sendiri juga memberikan ancaman kepada Pei Feng dengan Lo Feng yakin akan bisa untuk mengalahkan Pei Feng. Dan setelahnya Pei Feng pergi dari sana, dan setelahnya ceritanya bersambung. Tetapi bagi kalian yang masih belum puas dengan konten spoiler seperti ini, bisa bergabung menjadi member murid sekte dalam pada channel Donghua Singkat ini. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 让所有人看看你死得有多惨，你成空不了多久了。传的家伙，刀和王，且慢，你真该死！才发现我暗的层次刀和王能赢吗？已经达到了宇宙之杀了那人类！他的灵魂我的心，长朝军，替灭狼。